Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, mungkin langsung saja saya buka. Eee, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di sesi sharing kita untuk, temanya penulisan esai beasiswa LPDP. Saat ini sudah ada Kak Anyelir yang membersamai kita. Halo, selamat siang Kak Anyelir. Halo, selamat siang teman-teman. Oke, bagaimana nih Kak Anyelir kabarnya di Minggu siang waktu UK? Alhamdulillah sehat. Gimana Kak? Kak Sydney gimana kabarnya? Aku juga luar biasa dan pastinya teman-teman juga Kak, luar biasa juga di malam-malam hari masih menyempatkan nih Kak untuk luar ikut. biasa nih emangnya ya. Iya, di sini aku masih siang kebetulan. Oke deh Kak Anyelir. Untuk sharing-nya apakah sudah ready Kak? Sudah aku coba share screen ya. Oh, aku belum bisa sharing. Oke. Oke. Aku coba mulai ya. Ini udah bisa ke-share belum, Kak? Sudah terlihat di aku Kak. Kalau gitu waktu dan layar kami persilahkan Kak. Siap, terima kasih ya, Kak. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Anya Nelia Mutiara Putri, biasa dipanggil Anya. Jadi aku sekarang lagi belajar di MSc Clinical Neuroscience di UCL di UK. Jadi aku background-nya S1-nya itu di kedokteran di FKUI gitu. Nah, sekarang aku pengen sharing sama teman-teman tentang pentingnya proofread essay karena aku pribadi sangat amat banyak membuat esai kemarin baik dalam proses untuk aplikasi beasiswa maupun dalam proses aplikasi ke jurusan-jurusannya gitu ya. Dan menurut aku proofread ini bahkan arguably itu mungkin lebih penting daripada nulis initial draftnya karena dari proofreading ini kita akan lihat di mana apa kekurangan kita dari awalnya dan juga akan menghasilkan esai yang terbaik yang kita bisa bikin. Nah, untuk beasiswa sendiri, sebelumnya aku ada pengalaman untuk mendaftar di beasiswa LPDP dan juga Chevening. Untuk Cheveningnya, ini waktu itu sempat sampai ke tahap interview, jadi aku juga sempat lolos untuk seleksi SI Cheveningnya gitu. Nah, untuk LPDP dan Chevening ini, untuk terkait dengan esainya itu memang agak berbeda perannya gitu dalam aplikasi beasiswa ini. Kalau Chevening misalnya itu kan untuk esai itu memang ada tahapnya sendiri gitu. Jadi esai ini menentukan apakah teman-teman lolos ke tahap berikutnya atau tidak. Sementara kalau di LPDP ini kan merupakan bagian dari seleksi berkas di mana sebenarnya saat itu belum dilakukan penilaian untuk esai teman-teman sendiri. Dan esai ini lebih berperan untuk menjadi framework teman-teman saat melakukan interview, di mana teman-teman kalau misalnya bikin esai yang bagus, teman-teman insya Allah juga pasti akan bisa membuat aplikasi teman-teman menjadi jauh lebih kuat, dan ketika interview pasti akan jauh lebih terarah dan baik. Gitu. Untuk nah, penulisan esai beasiswa LPDP sendiri, kalau dari pengalaman aku, pertama, itu kita perlu menyesuaikan dengan outline yang diminta. Kemudian juga membrainstorm konten yang relevan dengan outline tersebut. Jadi aku ngecek gitu di pedoman 2023 itu sebenarnya dari promptnya itu adalah ini aja ya, komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan juga rencana kontribusi di Indonesia katanya sebanyak 1.500 sampai 2.000. Kemudian dideskripsikan dalam tulisan secara jelas dan konkret dengan tema di atas. Ini kan sebenarnya masih kayak cukup luas gitu ya, mungkin nggak terlalu detail. Waktu aku daftar di 2022 itu juga kurang lebih kayak gini bentuknya. Cuman sempat ada di tahun 2021 itu agak cukup detail gitu untuk deskripsi outline yang dimintanya. Jadi sejauh ini selama aku bikin waktu yang 2022 pun, kemudian juga kalau aku memproofread esai teman-teman pun, itu aku pakai outline ini sih kurang lebih karena cukup kan lebih detail, gambaran, lebih jelas arahannya apa yang perlu aku tulis. Terus, nah selanjutnya sebenarnya
menurut aku yang paling susah itu adalah mulai gitu. Kadang kita waiting for the perfect moment gitu untuk mulai nulis kata pertamanya. Padahal tulis aja dulu karena itu kan draft gitu. Teman-teman nggak harus dalam first trial langsung bikin sesuatu yang bagus banget gitu. Justru ketika teman-teman bikinnya seadanya gitu kan akan makin banyak room untuk improvement. Nah, ketika teman-teman udah bisa mulai, bikin aja draftnya sebisa mungkin, kemudian udah jadi, teman-teman proofread oleh diri teman-teman sendiri dan juga oleh orang-orang yang sesuai. Kemudian yang paling penting lagi adalah teman-teman harus ngedit tulisan itu sampai jadi yang sebagus mungkin. Nah, siapa yang dimintai bantuan untuk proofread? Jadi kalau aku pribadi ketika minta tolong orang untuk proofread, itu aku mikirin siapa yang bisa membantu aku untuk merevisi kontennya dan siapa yang bisa membantu aku untuk merevisi struktur dari esainya gitu. Dari dalam artian kalau misalnya untuk revisi konten, biasanya itu aku minta tolong ke orang-orang yang background-nya background-nya medis atau enggak bahkan yang neurologi atau neuroscience sesuai bidang aku sendiri. Atau enggak sebenarnya sih bisa siapa aja selama yang beliau itu awardee karena kurang lebih udah mungkin ada gambaran LPDP itu pengennya apa gitu. Kedua itu untuk revisi struktur ini dari segi grammar, kemudian logical flow dari esainya. Nah, ini sebenarnya nggak perlu temen yang mungkin misalnya juga pejuang beasiswa atau awardee, tapi aku biasanya minta tolong sama temen aku yang jago nulis atau jago bahasa Inggrisnya lebih bagus dari aku gitu. Jadi karena ini kan sebenarnya yang aku minta tolong adalah untuk mastiin bahwa esaiku tuh readable untuk audiensnya gitu. Terus juga kadang sebenarnya kan ada juga lembaga-lembaga yang menyediakan jasa proofread gitu. Jadi menurut aku itu juga bisa worth a try kalau teman-teman mau gitu. Terus, nah apa bedanya sih sebenarnya esai yang sebelum dan setelah proofread, including ini di proofread oleh diri kita sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya itu akan bergantung pada kondisi awal baseline dari esainya itu. Kalau misalnya teman-teman nih udah sering banyak latihan, udah sering misalnya nulis esai, udah banyak udah banyak coba apply beasiswa, udah banyak coba apply jurusan-jurusan, sebenarnya most likely nanti ide-ide yang teman-teman tuliskan dalam esai itu udah akan jauh lebih matang, teman-teman juga akan nulisnya jauh lebih cepat gitu. Karena biasanya kontennya tuh diulang-ulang dalam artian kurang lebih kan sebenarnya isinya menceritakan teman-teman ya gitu di esai-esai itu gitu. Jadi story-story yang dimasukin ke dalam esainya kurang lebih biasanya pasti ada persamaan gitu antara berbagai aplikasi ini, baik beasiswa maupun jurusan, tapi disesuaikan dengan beasiswa di jurusan yang teman-teman apply gitu. Jadi tergantung kondisi awal teman-teman draft awal bikin sebelum dikasih ke proofread ke orang. Kemudian juga tergantung siapa yang teman-teman mintain untuk proofread. Seperti yang aku pribadi tadi, kalau aku membaginya teman-teman yang bisa membantu aku untuk feedback terkait konten dan juga untuk feedback terkait structure dari esainya gitu. Terus dan feedback mana yang sesuai dengan kita. Karena teman-teman orang kan ngasih feedback itu akan berbagai macam gitu. Kadang ada yang sebenarnya sesuai dengan apa yang kita maksudkan dalam esai kita, kadang ada yang mungkin nggak sesuai gitu. Jadi ini pinter-pinter dari teman-teman sendiri untuk memilah-milah saran mana yang cocok untuk teman-teman. Karena in the end sebenarnya teman-teman sendiri kan yang paling mengenal diri teman-teman sendiri dan apa yang pengen teman-teman ceritakan ke LPDP melalui esai teman-teman itu gitu. Terus ya, tadi seperti yang udah aku bilang, jadi kalau setelah di proofread itu akan membantu memperbaiki konten dan juga memperbaiki struktur, dan juga kalau misalnya teman-teman udah cukup sering untuk bikin esai, nanti lama-lama biasanya akan lebih mudah, dan revisinya itu biasanya akan makin lama akan makin sedikit, tapi revisi-revisi itu justru mungkin bisa semakin ngena dan semakin bikin esai teman-teman itu matang gitu. Ya, mungkin segitu aja pemaparan dari aku secara umum untuk tentang proofreading essay. Nanti kita selanjutnya nge-proofread essay on the spot-nya itu kali ya, Kak ya? Iya, boleh, Kak Anjali. Oke, aku langsung share ya. Oke. Yes, jadi kakak-kakak kita akan memasuki sesi proofread ya, di mana ada esai dari salah satu kakak-kakak yang beruntung yang akan di proofread live, secara live oleh Kak Anyelir.
Ini ngomong-ngomong namanya mau disensor atau gimana Kak Siti? Kalau nggak salah ada di paragraf kedua ya, Kak. Iya, ada di paragrafnya sih. Saya hapus Mungkin boleh. kalau Iya, boleh. siap. Oke. Ada di nama dokumen. Bentar ya. Ngomong-ngomong, kalau boleh tahu sebelum mulai teman-teman yang ke sini berarti pada mau daftar master atau PhD gitu ya rata-rata. Iya, betul, Kak. Ini Kakak mungkin boleh ya kita sambil survei singkat yang mau daftar di tahap 1 ini. Ini siapa Boleh, aja nih yang mau daftarnya tahap 1? betul, boleh bermunculan di chat box atau kasih reaction, tanda jempol. Oke, Kak Siti. Kak Siti mau daftar nih di tahap 1 ini. Mantap, bentar aku lagi buka file. Oke, gimana nih persiapannya kakak untuk tahap 1 ini? Karena, wow, 6 hari lagi ya. Bisa pasti bisa. Aku udah kebuka esainya. Oke, jadi ini aku udah agak mulai proofread sedikit. Cuman sebenarnya belum benar-benar detail semua. Tapi pengen ngasih ke teman-teman gambaran karena ini juga berguna nggak hanya untuk kalau teman-teman mau memproofread esai orang, tapi untuk teman-teman memproofread esai teman-teman sendiri gitu. Karena meskipun misalnya udah minta tolong ke orang nih untuk proofread esainya, sebenarnya in the end kan teman-teman itu karya teman-teman sendiri gitu, itu cerita teman-teman sendiri. Jadi yang paling penting adalah teman-teman memproofread diri teman-teman sendiri. uh, udah terlihat belum ya Kak? Udah, Kak. Udah muncul. Oke, jadi ini ada esai salah satu teman kita ya, semoga ada orangnya di sini. Jadi aku mencoba untuk memproofread esainya itu berdasarkan outline yang tadi udah aku tunjukin gitu ya dari pedoman LPDP di tahun 2021. Nah, pertama-tama kalau teman-teman lihat itu kan katanya 1.500 sampai 2.000. Mungkin ini emang belum selesai atau gimana, tapi ini jumlah katanya masih kurang gitu ya teman-teman. Jadi memang pertama-tama dilihat itunya dulu kan emang ada limit kata 1.500 sampai 2.000. Ya harus dipenuhi itu. Jangan sampai misalnya nggak lulus seleksi berkas simply karena kurang minimal kata dari esainya gitu. Nah, kemudian ini mungkin kalau misalnya kita lihat, aku udah nandain kurang lebih sih sebenarnya untuk esai kakak teman kita ini udah banyak mencakup outline yang diminta LPDP, termasuk deskripsi diri, kemudian ada masalah urgent, tapi mungkin solusinya belum terlalu dipaparkan dengan jelas, kemudian ilmu yang menjelaskan ilmu yang akan diambil, lalu mimpi untuk Indonesia di masa depan ada disebutkan juga, kemudian peran teman kita ini untuk mewujudkan mimpinya itu di masa depan kayak apa juga sudah disebutin. Cuman apa namanya? Jadi aku mengapresiasi banget nih kalau sudah dari segi outline sebenarnya sudah mencakup banyak hal yang diminta oleh esainya oleh LPDP gitu. Tapi memang akan masih perlu banyak pendetailan dari apa yang teman kita tulis ini. Kita coba lihat ya. Jadi ini aku sekaligus menilai dari segi strukturnya maupun kontennya gitu. Misalnya kalau teman-teman lihat ini berapa yang kutandain kuning itu terkait dengan error dalam grammar ya teman-teman. Ini tuh penting banget sebenarnya. Utamanya mungkin meskipun LPDP mungkin nggak benar-benar mengakses esai secara spesifik, cuma kan kita ada penulisan baku juga ya. Misalnya dalam International Conference on Nutrition itu kan harusnya I-nya huruf besar, kemudian C-nya juga kayak gitu gitu. Kemudian misalnya ini stated-nya biasanya ini titik dua gitu kalau misalnya mau menunjukkan apa yang disampaikan oleh si conference ini misalnya gitu. Terus ini ada beberapa kesalahan grammar, cuman kalau misalnya untuk tata bahasa pertama teman-teman bisa minta bantuan aplikasi ya teman-teman kayak bisa Grammarly gitu. Tapi kalaupun pakai Grammarly, aku tetap sangat menyarankan untuk minta tolong di proofread sama teman yang memang
cukup lebih pandai dari teman-teman atau sama lah gitu dalam menulis dalam bahasa Inggris kalau menulisnya di bahasa Inggris, karena kadang Grammarly itu kan cuma memperbaiki grammatical error, tapi kadang konteksnya nggak sesuai dengan apa yang teman-teman sebenarnya pengen sampaikan. Dan untuk konteks itu dipahaminnya bisanya sama manusia lain gitu. Kalau misalnya bot seperti Grammarly itu agak kurang bisa gitu. Jadi meskipun udah di recheck pakai Grammarly, saran aku tetap minta tolong orang lain untuk memeriksa itu. Terus abis itu misalnya nih untuk yang paragraf pertama ya, sebenarnya menurut aku ini udah oke. Cuman kalau misalnya pengen yang cukup dalam tanda kutip strong, mungkin membuat teman-teman pasti udah sering dengar juga ya, bikin misalnya yang namanya kayak hook gitu, bikin orang lebih tertarik untuk membaca esainya. Menurut aku ini udah cukup oke, tapi masih bisa diperbaikin gitu. Kalau bisa sih sebenarnya kalau aku pribadi sesuatu yang personal bagi teman-teman. Jadi ini kan kalau di paragraf pertama teman kita ini kan menyebutkannya lebih ke mass outside problems gitu, bukan yang sesuatu yang benar-benar personal bagi teman kita ini gitu. Ini personal dari aku sendiri ya. Kalau bagi aku hook itu lebih kena ketika mendeskripsikan tentang yang kita rasakan, yang kita alami ya. Ini aku sekarang kasih contoh esai LPDP-ku ya. Bentar aku share esai LPDP-ku. Nah, ini esai LPDP-ku masih loading. Ini esai LPDP-ku gitu. Semoga masih kelihatan. Jadi karena aku tuh intinya pengen majukan penelitian di Indonesia di bidang aku gitu. Waktu itu aku ngasih paragraf pertamanya adalah misalnya aku kasih quote, a world without research would be one without progress gitu. Terus aku ngejelasin gimana sentence ini tuh ditemuin di universitas tujuan aku. Dulu aku di Kings ya, apply LPDP-nya, terus aku pindah ke UCL. Terus bagaimana ini tuh mempengaruhi aku dan keputusan aku untuk mendaftar ke program ini. Jadi ini kan apa namanya lebih personal gitu, ketimbang aku menjelaskan external problems. Oke, kita lanjut lagi ke esainya teman kita tadi. Nah, selanjutnya teman kita ini menuliskan deskripsi diri ya. Kalau aku pribadi, esai ini adalah kesempatan teman-teman untuk menunjukkan sisi teman-teman yang tidak disebutkan dalam CV, yang tidak tampak di CV gitu. Jadi aku mengurang-urangi kayak misalnya menyebutkan nama dalam esai gitu misalnya, kalau sebisa mungkin gitu, karena kan yang baca CV LPDP teman-teman kan tahu gitu nama teman-teman siapa. Kalau bisa sih langsung to the point aja. Cuma itu personal dari aku ya gitu. Terus ini ada beberapa error dari segi penulisan juga ya teman-teman. Kita harus aware terhadap itu. Ini Faculty of Public Health gitu. Terus ini mungkin dari segi bahasanya gitu ya. Ini bisa minta tolong Grammarly dulu menurut aku untuk memperbaiki seperti ini. Misalnya di sini kan intinya mau ngomong apa aja yang dipelajari di kampus sebelumnya gitu. Misalnya bisa diganti during my undergraduate years, misalnya I have learned bla 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 gitu. Kalau misalnya coba kalau teman-teman lebih baca, ini sentence-nya rada nanggung. Kayak many things that I had obtained when studying in that campus, terus such as bla bla bla. Ini biasanya harusnya dilanjutkan ada kalimat si many things ini terus kenapa gitu. Padahal kan ini sebenarnya cuma mau bilang kalau I have learned bla 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 gitu. Jadi emang perlu orang lain untuk melihat bahwa sentence-nya mungkin perlu diperbaiki supaya maknanya itu sesuai gitu. Terus ya ini mungkin mau menjelaskan terkait apa yang dipelajari gitu ya selama S1-nya gitu. Terus ini selanjutnya teman kita menjelaskan masalah urgent di lingkungan yang beliau temukan. Nah, ya ini ada beberapa error juga dalam penulisan. Terus ini menurut aku cukup bagus gitu. Teman kita ini jadi ngelakuin surveillance ya terkait nutrition related issue gitu selama beliau ini ada di undergrad-nya gitu. Nah, katanya nih dari penemuan di community-nya sendiri itu ditemuin bahwa stunting itu masalah yang signifikan dan ini menjadi katanya turning point dari
teman kita ini tentang isu tersebut gitu. Nah, sayangnya adalah dari esai ini, pertama ya teman-teman, salah satunya adalah kalau misalnya kita bikin esai-esai beasiswa ini, yang menjadikan esai kita kuat adalah kita real mungkin, sekonkret mungkin, senyata mungkin yang kita sebutin gitu. Misalnya ini nyebutin stunting was one of the significant problems in the community. Community apa gitu. Jadi apa namanya, community-nya apa, di mana lokasinya, misalnya di daerah tempat sekitar universitasnya gitu atau apa. Tapi ini kan community-nya masih belum kebayang orang kan, community-nya sebesar apa, lokasinya di mana gitu. Jadi orang juga masih rada-rada ngawang gitu dengarnya. Jadi akan lebih baik didetailkan gitu. Ini community, aku coba community apa, dari mana hasil si stunting resultnya ini tuh ditemuin. Kalau misalnya bisa sekalian tahunnya, tahun berapa ini. Terus ini kan berarti kan teman kita ini mau mengangkat isu stunting terkait nutrisi gitu ya. Cuma nih sampai sekarang yang menurut aku disayangkan adalah kalau aku pribadi mendingan to the point di awal untuk menyatakan thesis statement bahwa esai ini adalah tujuannya untuk menunjukkan, menjelaskan tentang kenapa si tujuan sekolah kita ini itu akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah yang menjadi concern kita. Nah, untuk teman kita ini menyebutkan universitasnya tuh agak di akhir-akhir justru nih, di paragraf ke-5 mungkin atau 6 gitu. Jadi maksud aku kayak background-nya rada panjang. Kalau misalnya aku pribadi, aku contohkan lagi dari esaiku, misalnya ini aku menyebutkan dari awal gitu bahwa aku pengen menjadi orang yang seperti apa, dan karena alasan itu aku pengen pengen sekolah di sini gitu. Nah, ini akan membantu aku untuk menjadi researcher yang bagus gitu. Intinya kan gitu. Nah, thesis statement aku di awal ini, paragraf pertamaku ini akan menjelaskan, akan mengarahkan gitu bahwa penjelasan aku yang panjang lebar ini intinya adalah untuk nunjukin bukti yang mendukung bahwa aku pantas untuk sekolah di sini gitu, supaya lebih clear aja gitu patternnya. Terus aku lanjutin lagi ya, kita buka esai teman kita. Nah, oke. Nah, ini masih ada beberapa error dari kata-katanya ya. Nanti silakan minta tolong Grammarly juga. Sayangnya adalah ini kan teman kita mengangkat masalah stunting gitu, mengatakan bahwa itu isu yang mau di-raise. Tapi selanjutnya teman kita nggak memperdalam soal stunting ini, apa yang teman kita udah lakukan terkait stunting gitu. Teman kita selanjutnya nih dari mulai other than that sampai ke sini itu menjelaskan berbagai pengalaman lain yang mungkin related to nutrition gitu, tapi not necessarily related to issue yang mau teman kita angkat gitu. Itu penting, tapi jujur mungkin apa namanya, terkait dari sini sampai sini bisa teman kita masukin ke part lain dari CV LPDP, karena kan itu juga kalau teman-teman udah nyoba daftar ya kan, LPDP juga nggak cuman minta submit esai, tapi juga ada part di mana teman-teman menjelaskan kelebihan, kekurangan, kemudian apa hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri, kesuksesan terbesar, kegagalan terbesar, dan lain sebagainya. Untuk pengalaman yang unrelated to our issue, itu menurut aku sih bisa dimasukin ke sana gitu. Jadi dalam esai ini build up-nya tetap fokus ke isu yang teman-teman mau raise. Kenapa? Karena itu yang membuat teman-teman menjadi unik dibandingkan aplikan lainnya yang juga mau mendaftar di nutrition science gitu. Coba teman-teman lihat dari sudut pandang interviewernya gitu. Jujur misalnya ngangkat masalah stunting aja udah banyak gitu. Tapi yang sudah melakukan sesuatu terkait stunting, yang sudah melakukan sesuatu terkait stunting sebelumnya secara mendetail di masa sebelum dia mendaftar S2 ini, itu kan pasti jauh lebih sedikit gitu. Tapi sayangnya teman kita ini memaparkannya peran beliau terhadap
isu nutrition in general kalau yang aku nangkep ya gitu. Itu kan lebih general lagi dan justru sayangnya membuat teman kita tak khawatirnya less unique gitu dibandingkan aplikan-aplikan lainnya gitu. Terus selanjutnya nih teman kita dari ngomongin masalah urgent kembali lagi ke kan kembali ke deskripsi diri. Nah, ini yang menurut aku logical flow-nya juga perlu diperbaiki gitu. Karena lebih enak kan kalau misalnya udah ngebahas masalah ya lanjut ke masalah dan solusi, kemudian peran dan mimpi ke depannya apa gitu. Seperti yang aku bilang tadi, ini mungkin bisa dimasukkan ke dalam part lain dari si PLPDP-nya, kecuali mungkin yang benar-benar terkait stunting-nya gitu dari pengalaman sebelumnya. Terus ini kembali lagi ke masalah urgent di lingkungan, tapi teman kita ngambil scale ke Indonesia nasional gitu ya scale-nya. Ya menurut aku juga penting gitu untuk memberikan gambaran gimana stunting di Indonesia secara keseluruhan. Oke, dan teman kita bilang bahwa karena prevalensinya tinggi, teman kita ini pengen bisa melakukan analisis lebih dalam terkait dengan stunting ini gimana penyebarannya dan juga apa aja menentukan nih seorang tuh terkena stunting atau faktor-faktor lainnya yang terkait dengan itu gitu. Nah, selanjutnya teman kita ini membahas tentang kayaknya sih maksudnya mau loncat ke apa manfaat ilmu yang akan diambil teman kita ini untuk menyelesaikan masalah stunting tersebut gitu. Nah, ini menurut aku bahasanya masih bisa diperbaiki lagi ya, tapi intinya kan teman kita bilang bahwa menurut teman kita masalah ini kan sulit gitu. Ya mungkin ini bisa diubah menjadi misalnya these problems are difficult to tackle atau apa gitu. Karena kalau no easy itu lebih informal gitu jatuhnya. Terus mungkin knowledge misalnya itu kata mature mungkin tidak lazim untuk mendeskripsikan knowledge gitu. Lebih mungkin kayak deep itu oke banget, deep dan juga misalnya apa ya? Nanti kita pikirkan lagi gitu ya untuk mendeskripsikan knowledge apa. Nah, ini dari segi bahasa misalnya, ini kan teman kita bilang bahwa universitas ini is the right university in Netherlands that provides bla 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 gitu. Terus mungkin kita ngerti maksudnya gitu bahwa intinya teman kita mau daftar ke sini gitu. Cuma kalau teman-teman baca lagi, ini agak kurang tepat penyampaiannya karena kan lebih tepatnya teman kita harusnya bilang gitu because misalnya karena teman kita pengen menyelesaikan masalah ini gitu misalnya therefore I would like to pursue or continue my study at the epidemiology and public health program at Wageningen University. It is the right choice for me because it addresses bla 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 gitu. Cuma kan ini kayak kesannya oke, ini masalahnya susah. Terus tiba-tiba loncat ke Wageningen University. Wageningen University ini adalah universitas yang bagus gitu. Harusnya kan loncatnya adalah ini masalah yang sulit dan saya mau mendaftar ke universitas ini untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut gitu. Jadi wordingnya ini perlu diperbaiki gitu. Terus oke, jadi teman kita ini menjelaskan juga kalau apa aja yang bakalan dipelajarin di sana gitu ya. Terus teman kita bilang bahwa kalau dengan specialization ini teman kita bisa overcome challenge untuk meng-create study design for epidemiological research bla 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 for nutrition issues. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat nih, ini esainya kebetulan kan belum mencapai word limitnya juga, jadi masih agak pendek. Tapi sayang bangetnya adalah selanjutnya dari paragraf ini ke bawah teman kita nggak nyebutin stunting lagi gitu. Jadi ke nutrition secara general stuntingnya tiba-tiba tidak menjadi fokus utama dan itu membingungkan gitu teman-teman dan itu merugikan teman-teman sendiri karena yang membuat teman-teman unik kan sebenarnya adalah isu yang teman-teman angkat, background teman-teman, apa yang udah teman-teman kontribusiin terhadap isu tersebut dan gimana sekolah teman-teman itu bisa membantu untuk memperbaiki isu tersebut gitu. Semakin spesifik semakin bagus. Tapi sayangnya teman kita ini
malah mengeneralize itu lagi gitu ke nutrition issues, di mana sebelumnya udah mengatakan bahwa stunting ini menjadi turning point dari teman kita untuk put more concern into the issue gitu. Nah, selanjutnya nih menurut aku teman kita udah bagus gitu berusaha untuk menjelaskan ini semacam short term, middle term, dan long term plan-nya. Cuma sekali lagi ini masih belum spesifik ke arah stuntingnya gitu. Ini aku juga bagus menurut aku di mana teman kita ini ngejelasin role-nya apa gitu. Tapi sayangnya sekali lagi teman kita nggak menjelaskan di mananya secara spesifik. Ini coba kita lihat lagi ya. Misalnya ini setelah menyelesaikan master's degree-nya, teman kita pengen balik ke Indonesia untuk join social empowerment, especially in public health sector, dengan educating dan preventing nutrition problems from happening. Ini teman-teman mungkin bisa lihat sendiri bahwa pertama nggak disebutin social empowerment-nya ini apa, organisasinya namanya apa, beliau ini akan sebagai apa, sebagai initiator movement-nya kah, atau misalnya sebagai karena mau jadi professional researcher bla 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 ini apakah sebagai dosen kah atau sebagai apa. Jadi platformnya sendiri ini masih ngawang gitu. Jadi ini sangat perlu diperjelas. Terus ini kembali lagi ya teman-teman, ini kan teman kita mengeneralisir lagi ke nutrition problems gitu. Padahal sayang banget kalau misalnya stuntingnya nggak di-specify gitu. Terus ini by the international connection of this scholarship, I can join some international epidemiology research in the future. Ini menurut aku sih perlu rada hati-hati gitu ya teman-teman. Apalagi kan menyebutkan juga by international connection of this scholarship. Apakah teman-teman udah tahu gitu apa yang dimaksud dengan international connection yang di offer oleh LPDP atau apa yang sebenarnya teman-teman maksudkan di sini? Soalnya kan ngomong juga I can join some international epidemiology research in the future. Ini tuh menjadi semakin ngawang dan khawatirnya kalau misalnya teman-teman menyebutkan ini waktu interview gitu, teman-teman akan digoreng, akan digali gitu, akan diperdalam ini maksudnya apa gitu. Ini kenapa tiba-tiba misalnya LPDP bisa membuka opportunity teman-teman untuk melakukan international epidemiology research. Karena misalnya apakah nggak lebih appropriate kalau misalnya opportunity untuk melakukan international epidemiology research ini di-offer sama universitas teman-teman, bukan scholarship-nya gitu. Karena kan tujuan teman-teman sekolah ke sini adalah untuk gain networking ya teman-teman, untuk dapat international connection, dan itu logically tentu saja insya Allah sih bisa gitu. Tapi kalau dari LPDP-nya sendiri kayaknya agak terlalu far-fetched gitu untuk bilang bahwa si LPDP-nya akan meng-offer ini, kecuali teman-teman emang udah punya bukti spesifiknya dari yang sudah terjadi sebelumnya gitu. Terus other than that, I am on a mission to find the best way to disseminate Indonesian nutrition guideline, blah blah blah. Terus, and I hope that it may ultimately cause people to be more aware and modify their behavior. Well-educated mother will give the best nutrition to their children. Kemudian long termnya. Nah, ini pertama kalau bisa teman-teman lihat, ini kan udah bagus nih. Firstly, right after lulus mau ngapain. Tapi selanjutnya teman kita ini bilang, other than that, I'm on a mission. Nah, ini yang mulai menjadi semakin ngawang teman-teman. Karena ini nggak step by step gitu. Jadi lulus nih, join social empowerment. Habis itu pengen ngelakuin ini semua gitu. Nah, sebagai apa, caranya gimana, teman kita nih role-nya apa, lewat institusi apa, nah itu tuh sama sekali nggak dijelasin. Ini jadi kayak melist down mimpi, tapi cara konkret untuk bisa membuat mimpi-mimpi ini tercapai itu seperti apa, itu nggak tergambarkan teman-teman. Dan ini kan nggak step by step ya, jadi ini kayak step pertamanya udah, terus step berikutnya kayak masih agak masih agak beragam, tapi belum dibuat chronological ordernya itu seperti apa gitu. Terus abis itu in the long term, I expect to be an epidemiologist and consultant di WHO. Nah ini oke nih, alhamdulillah akhirnya kan menyebutkan
nama gitu tempatnya di mana gitu. Cuman sebenarnya sendiri kan yang diminta, yang pengen LPDP tahu itu gimana teman-teman bisa, apa ide teman-teman saat ini untuk membantu men-tackle isu tadi. Pertama sekali lagi stuntingnya kan belum disebut-sebut lagi nih di sini gitu. Tapi sebagai epidemiologist dan consultant for public health di WHO atau Kemenkes ini, focus on eliminating childhood diseases ini, apa sih sebenarnya yang teman-teman mau lakuin gitu? Maksudnya itu kan peran gitu. Mungkin justru kebaliknya teman-teman jadi ini terus mau melakukan ini semua gitu, yang dari sini sampai sini gitu misalnya. Cuman itu sekali lagi harus dibuat chronological order. Jadi serealistis mungkin. Aku kasih contoh esaiku ya, esai LPDP ku kemarin. Wih. Jadi mungkin aku agak jelasin dikit dari awal. Ini tadi kan deskripsi diri aku, habis itu ini pengalaman aku semua yang membuild up ke kenapa menurut aku permasalahan orang dengan gangguan kognitif itu penting. Jadi aku ngejelasin pengalaman magangku, kemudian ini aku menjelaskan masalahnya itu sendiri yang ditemukan di RSCM ya, tempat aku dulu bekerja. Terus ini di secara internationally dan nationally scale problemnya seperti apa, kemudian ini dulu aku pernah ngapain gitu terkait masalah itu, habis itu ini waktu step by step pengalaman aku lagi. Nah dari pengalaman aku belajar bahwa ya ini intinya ini penting gitu, dan ada banyak difficulty-nya, aku bilang multi level. Nah gimana caranya aku membantu mengadres isu-isu ini gitu. Aku langsung menjelaskan bahwa aku akan menjadi misalnya di sini researcher di institusinya, aku sebutin secara spesifik di mana gitu. Nah, habis itu aku akan lanjut menjadi dokter spesialis bla bla bla. Habis itu nah gimana caranya education aku di Kings ini bisa memprepare aku dengan knowledge yang necessary untuk mempelajari penyakit yang aku sebutin. Kalau teman-teman ingat tadi misalnya di essay teman kita itu kan beliau menjelaskan tujuannya, tapi menjelaskan tujuan universitasnya, kemudian sedikit menjelaskan apa namanya mata pelajaran yang diambil apa di sana. Nah, aku di sini agak lebih detail gitu. Aku menjelaskan kenapa si Kings ini spesifiknya akan membantu aku gitu. Karena misalnya ini aku sebutin, dia itu intinya concern banget lah gitu tentang masalah itu gitu. Habis itu ini aku kan udah nyebutin bahwa aku mau jadi researcher tadi ya di tempat itu gitu. Research fokusku aku jelasin aku mau kayak gini. Nah, aku spesifikin lagi tuh dalam misalnya early diagnosis ini, modul apa nih di course-nya gitu ya akan membantu aku untuk memahami research tentang early diagnosis ini. Jadi benar-benar spesifik teman-teman, aku nggak ngawang sama sekali. Course-nya ini apakah hayalanku doang gitu bisa ngebantu aku men-tackle problemnya aku sebutin. Aku jadi benar-benar ngejelasin modul mana akan membantu aku di mimpi aku yang bagian mana gitu, kurang lebih gitulah. Terus abis itu aku nggak jelasin lagi, selain research gitu, selanjutnya juga aku akan mau ngelakuin community related program ya gitu. Jadi terus abis itu selanjutnya nih long term goal-nya aku apa gitu, aku nyebutin serealistis mungkin karena ini sampai udah aku diskusiin sama mentor aku gitu. Sebut nama itu juga mungkin lumayan akan menunjukkan kredibilitas gitu ya, karena nama yang aku sebutin, nama yang kita sebutin itu kan yang udah terkenal di bidangnya. Misalnya ini mau bikin foundation terkait penyakit yang aku bawa gitu. Nah, ini akan mendukung si rencana Kemenkesnya untuk bla 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 inilah gitu. Terus I believe that kalau misalnya studying neuroscience bla 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 di course ini aku akan berhasil mencapai apa yang aku mau capai. Tapi ini kan aku nggak cuma ngomong doang karena aku benar-benar udah jelasin ini course ini akan ngebantu aku ngapain gitu. Jadi ketika di closing statement itu aku memastikan bahwa aku nggak terlihat omong doang gitu. Aku udah tahu apa yang akan terjadi. Nah, abis itu ya ini intinya aku ini closing statement aja, mimpi aku di akhir mau seperti apa gitu. Nah, jadi kalau dari case teman kita tadi emang kan masih perlu ditambahin gitu ya teman-teman. Cuman yang aku cukup sayangkan adalah
masih loading ya share screen-nya. Yang cukup aku sayangkan masalah stuntingnya itu nggak dijabarin lagi. Padahal tadi sebelumnya teman kita menyebutkan bahwa stunting ini adalah isu yang menjadi dear banget buat dia gitu, menjadi turning point dia dan segala macam gitu. Tapi ke bawah-bawahnya selanjutnya membahas nutrition in general yang justru akan merugikan teman kita ini dalam aplikasinya karena semua orang akan ngangkat nutrition gitu. Maksudnya semua yang di bidang ini kan akan membahas nutrition dan bahkan banyak yang ngebahas stunting. Aku cukup yakin gitu karena ini masalah yang cukup ngetren di masyarakat saat ini. Tapi akan membuat unik ketika teman kita nih udah benar-benar mempelajarin stunting ini sebenarnya Indonesia kurang apa sih, dan teman kita ini nih sebagai dengan background-nya di S1 di public health dan juga mau ngambil epidemiologi, part apa dari stunting yang bisa dijelasin, yang bisa dibantu selesaikan. Kayak aku tadi, kan aku bukan mau menyelesaikan semua masalah demensia yang ada di Indonesia gitu. Aku spesifik, aku bilang, aku mau membantu terkait early diagnosis dan juga treatment gitu. Cuma dengan role-ku yang lainnya, aku akan mencoba membantu dari si community empowerment juga gitu. Aku spesifik kayak gitu. Nah, tapi misalnya stunting sebagai epidemiologi, kan stunting ini masalah yang besar gitu ya. Dari misalnya dokter anak harus bantu nanganin kasus emergensi gizi buruk gitu-gitu, itu kan bukan dalam scope teman kita ini gitu, sebagai epidemiolog. Nah, sebagai epidemiolog, role apa sih yang diperluin untuk stunting? Nah, ini research-nya tuh perlu banyak teman-teman. Emang capek gitu untuk membantu memikirkan ini, tapi emang harus dilakuin gitu. Stunting sebagai epidemiologi, apa yang bisa dikontribusikan teman kita ini gitu. Apakah misalnya dari segi untuk mengetahui prevalensi, misalnya ternyata data prevalensi stunting di Indonesia belum tercakup di semua daerah di Indonesia, atau misalnya samplingnya belum tepat. Kalau perlu sampai teman-teman pelajarin tuh di Riskesdas, laporan riset kesehatan dasar nasional, pelajarin metodologinya udah bener belum nih untuk misalnya sampling terkait distribusi stunting di Indonesianya. Kalau misalnya udah sampai situ kompetensinya, kalau belum ya nggak usah, nggak apa-apa gitu. Terus tapi epidemiologi itu bisa bantu apa lagi sih untuk mentackle masalah ini? Ternyata misalnya epidemiologi bisa membantu menunjukkan hotspot di mana yang menjadi red zone untuk masalah-masalah stunting terbesar di Indonesia. Dan dari situ epidemiologi bisa membantu mengerahkan pihak-pihak lainnya untuk misalnya lebih berfokus menyelesaikan masalah di area-area tertentu. Atau misalnya ternyata di area-area green zone-nya itu ada masalah lain yang perlu diselesaikan selain stunting gitu. Udah nggak perlu terlalu ribut-ribut lagi ngurusin stunting ini gitu. Jadi peran epidemiologis kan sebenarnya sangat besar gitu. Aku bukan epidemiologis, jadi aku ini ngelihat dari yang sudut pandang yang sepengetahuan aku aja gitu ya. Teman kita ini pasti kan tahu lebih jauh. Tapi justru peran teman-teman itu sendiri yang spesifik yang perlu dijabarkan. Ya karena itu yang akan membuat teman-teman lebih unik dari peserta lainnya gitu sih. Mungkin dari aku itu Kak untuk sharing proofread-nya ya sama tadi materinya. Mungkin kita tanya jawab. Oke, terima kasih Kak Anyelir. Iya, kalau Sama. misalkan aku boleh menyimpulkan beberapa poin ya. Jadi untuk esai yang tadi sudah di-proofread itu sebenarnya isu yang coba diangkat di esainya itu udah cukup bagus ya Kak. Cuman kurang di-elaborate lagi, kurang didetailkan lagi, dan bagaimana kita itu fokus ke kontribusi kita, peran dan kontribusi begitu. Dan untuk sesi sharing dari Kak Anjel itu tadi, yang pertama yang aku highlight itu dalam proses penyusunan esai, ternyata peran orang lain untuk memproofread kita sangat penting, terlepas dari kita punya blind spot dalam esai, tapi juga bisa menambahkan perspektif baru. Nah, kira-kira Kak, mungkin pertanyaan triggering ya untuk teman-teman, apakah perspektif baru ini harus kita terima semuanya, atau kita bisa sesuaikan lagi dengan indikator-indikator tertentu, Kak? Bagus banget nih menurut aku kasih ini pertanyaannya. Jadi benar itu harus disesuaikan dengan sudut pandang kita sendiri. Misalnya aku kasih contoh aku ya gitu. Aku ingat banget dulu salah satu feedback aku adalah introduction-nya kepanjangan gitu. Jadi apa namanya aku kayak ngasih, aku nggak terlalu detail terkait
rencana nyatanya tuh aku sebenarnya udah ngapain dan mau ngapain sih, itu aku tuh nggak terlalu jelas. Jadi kebanyakan apa ya, flowery words-nya dalam tanda kutip gitu ya. Jadi introduction-nya terlalu heavy tanpa benar-benar langsung ke konten intinya. Nah itu bagi aku pribadi mungkin awalnya ada sedikit resentment gitu, masa iya sih misalnya gitu. Tapi apa namanya, aku tahu itu benar gitu. Jadi kayak aku langsung merevisi itu gitu untuk membuat kalau esaiku lebih content heavy, lebih bobotnya lebih banyak, poinnya lebih banyak, nggak cuman poci-poci, nggak cuman ngomongin kepanjangan gitu terkait masalah ini besar. Kadang nih kita kan bikin esai, udah banyak baca segala macam, ternyata nih masalahnya besar banget, terus pengen masukin semua masalah yang terkait, misalnya aku ya demensia tadi, ya nggak bisa lah, itu bisa satu buku sendiri gitu. Maksud aku, jadi kan teman-teman cuma mau bilang bahwa masalah stunting ini misalnya itu adalah masalah yang besar gitu. Jadi sedikit aja data-data yang relevan gitu. Intinya kan pengen pembacanya nangkap, oh ya udah ini masalah yang besar gitu. Nggak perlu terlalu detail kalau itu nggak relevan dengan diri teman-teman sendiri. Karena ini kan esai tentang teman-teman, cerita teman-teman, bukan esai tentang stunting gitu. Jadi kayak tetap tailored to yourself gitu. Terus misalnya um, feedback lain buat aku gitu waktu itu. Temen aku yang baca, dia sebenarnya overall menurut dia udah bagus gitu, tapi dia masih bingung. Jadi sebenarnya aku udah ngapain gitu untuk membantu menyelesaikan isu ini, terus aku kayak, ya juga ya gitu. Nah itu karena aku kurang benar-benar menjelaskan gitu, kurang merefleksikan juga apa yang sebenarnya udah aku lakuin. Kadang nggak harus directly related, cuman mungkin bisa membantu menyelesaikan masalah itu gitu. Kayak contohnya aku esaiku tadi, kalau ada yang sempat baca sekilas gitu, misalnya aku nyebutin tentang survei yang aku lakuin buat dokter-dokter yang meriksa pasien dengan demensia gitu, kurang lebih gitu. Nah itu bukan terkait pasiennya secara langsung, tapi kan terkait dengan praktisnya yang meriksa mereka. Ternyata dokter-dokter ini banyak loh yang misalnya jarang ngelakuin pemeriksaan screening untuk tahu ada gangguan kognitif gitu, kayak gitu-gitu. Itu kan nggak directly banget ya ke demensia problem yang umum gitu. Tapi at least udah ada kontribusiku sedikit-sedikit. Kemudian juga aku ngejelasin apa yang aku temuin sehari-hari dalam praktisku sebagai dokter umum gitu. Jadi itu salah satu feedback yang aku ingat banget, aku langsung revisi untuk aku gitu ya. Jadi nggak semuanya harus teman-teman ubah, karena kadang salah nangkep juga orang gitu. Maksudnya teman-teman maksudnya mau ngomong apa, tapi teman yang baca itu nge-proofread-nya kirain maksud yang lain gitu. Mungkin kalau yang kayak gitu nggak selalu harus dimasukin, atau kadang untuk yang struktural gitu, pemilihan kata segala macam, kadang itu kan subjektif juga ya teman-teman gitu. Jadi mungkin itu sebenarnya personally bukan taste orang yang memproofread aja gitu kayak gitu, tapi sekali lagi teman-teman nggak boleh take it for granted juga, dan nggak boleh terlalu meremehkan gitu ya proofread orang gitu. Tetap benar-benar dibaca, direfleksiin gitu, apakah ini necessary buat teman-teman adjust gitu di asal teman-teman. Benar-benar pikirin lagi gitu, karena kadang kita paling mudah membohongi diri kita sendiri gitu ya, teman-teman bilang udah bagus gitu, padahal sebenarnya kalau teman-teman teliti lagi itu feedback orang, mungkin akan dapat insight baru, mungkin akan memberikan added value buat esai teman-teman gitu. Jadi ketika proofread bener banget harus diseleksi mana yang teman-teman ubah, karena kadang mungkin bisa jadi nggak terlalu bagus kadang kalau misalnya diubah kayak gitu, especially yang terkait diksi segala macem gitu-gitu yang sifatnya personal. Just be you kalau soal itu. Tapi kalau yang revisi misalnya jauh lebih jago bahasa Inggrisnya dan itu koreksi grammar, itu ikutin aja gitu misalnya. Jadi sesuaiin aja. Gitu sih menurut aku kasihnya. Oke, thank you Kak Nyelir untuk added information-nya. Kemudian sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi sistemnya teman-teman bisa raise hand, kemudian bisa juga melampirkan pertanyaan di chat box. Nanti mungkin sistemnya akan ganti-gantian gitu selang-selingnya. Mungkin 3 pertanyaan akan aku bacakan, 3 pertanyaan dari teman-teman yang raise hand. Nah, untuk sekarang berarti aku akan membacakan pertanyaan yang sudah di chat box. Yang pertama dari Kak Aziza. Ini materi esai yang paling berbeda nih Kak dari para awardee yang lain. Tapi aku percaya esai Kak Nyelir pasti memikat karena beliau sudah berhasil lolos. Yang ingin aku tanyakan, boleh nggak disebutkan kerangka esainya Kakak?
Silakan, Kak. Kerangka esaiku sebenarnya sih ngikutin kerangka esai LPDP yang ku masukin tadi ya, yang ku contohin dari pedoman 2021 itu. Tapi coba aku buka lagi ya, aku udah rada lupa, ini udah tahun yang lalu. Nih coba kita lihat ya. Jadi pertama aku tuh masukin hook-nya, aku bikin quote ya. Kalau buat aplikasi jurusan biasanya aku pasti kasih hook-nya itu contoh kasus pasien gitu. Tapi ini aku ganti. Nah, ini pertama deskripsi diri, seperti yang aku contohin tadi. Cuman aku tuh nggak terlalu senang dengan deskripsi yang dalam tanda kutip standar, kayak my name is ini, asalnya dari universitas ini, karena itu udah ada di CV LPDP teman-teman gitu. Jadi aku tidak mau wasting words gitulah sebenarnya intinya untuk menyebutkan itu ulang, karena udah tahu gitu. Jadi ini aku ngasih quote, terus aku nyebutin bahwa sentence ini tuh resonate banget buat aku karena ini evidence based practice, intinya menurut aku research itu penting gitulah intinya, kata-katanya begini, intinya research itu penting. Nah aku tuh pengen jadi orang yang kayak apa, dan untuk bisa menjadi seorang researcher yang baik aku pengen lanjut sekolah ke sini gitu. Jadi deskripsi diri aku bukan tentang asal universitas aku, bukan namaku, tapi hal terpenting dari mendaftar S2 ini yang akan menjadi apa sih, hal terpenting dari S2 ini yang akan membentuk aku di masa depan, yaitu menjadi seorang researcher. Dan di sini aku highlight bahwa riset itu penting gitu loh, pokoknya di paragraf pertama deskripsi dirinya gitu. Habis itu selanjutnya aku nunjukin, bentar aku lupa, kalau bahasanya di pedoman tadi adalah deskripsikan masalah urgent sama pentingnya ilmu yang akan Anda ambil gitu. Ini kurang lebih kayaknya aku bareng-bareng ya. Ini aku menjelaskan kisah hidupku lah gitu. Gimana aku dari dulu udah tertarik sama pasien yang kayak gitu, sampai karena aku tertarik, aku magang di tempat ini. Kemudian aku ngejelasin ini penyakitnya apa sih sebenarnya intinya gitu. Terus di RSCM aja misalnya pengobatannya juga masih belum optimal gitu. Habis itu ini untuk bridging ke masalah nasionalnya, aku nyebutin online course yang aku ambil, terus dari sana aku nemuin informasi ini. Intinya besar banget lah masalahnya gitu di Indonesia dan di dunia. Nah, jadi nyeritain tentang urgensi masalahnya gitu ya. Abis itu ini masih sama. Terus ini selanjutnya, ini juga masih urgensi masalah, tapi terkait apa yang udah aku lakuin. Jadi apa namanya? Aku membantu bikin survei ini ke dokter-dokter, bla bla bla. Terus ini waktu aku kerja di area rural, aku ngapain? Sebenarnya aku bahkan bilang kalau nggak ada care-nya di sana gitu. Terus ini waktu aku jadi dokter IGD di Jabodetabek, di Depok, itu apa yang aku temuin terkait masalah ini gitu. Nah dari pengalaman-pengalaman hidupku sebelumnya itu, yang aku beneran jelasin pengalamannya apaan, aku sadar bahwa early diagnosis itu sangat penting. Habis itu kenapa penting? Nah inilah yang menurut aku penting itu karena ini. Terus dari hal-hal tersebut gitu, aku menyimpulkan bahwa apa sih sebenarnya masalahnya gitu dari demensia ini. Nah, aku menyebutin kalau di yang advanced care setting ternyata perlu diimprove lagi diagnosis sama treatmentnya. Kalau yang primary care, yang vaskes primernya, yang kayak puskesmas gitu-gitu, terkait awareness sama kapasitas untuk mendiagnosis penyakitnya yang masih kurang gitu. Aku bilang gitu. Nah, habis itu udah tuh aku bilang, aku udah jelasin kan masalahnya, bla 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 gitu. Terus aku bilang, gimana nih caranya supaya aku bisa untuk mengadres isu ini gitu. Nah, jadi aku setelah aku complete my education bla bla bla, aku mau kembali ke Indonesia dan bekerja di sini sebagai researcher, kemudian juga sebagai spesialis gitu. Intinya aku melit research aiming to improve bla 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 ini. Terus abis itu aku sebutin nih, karena aku bilang mau jadi researcher gitu ya. Aku bilang research focus aku tuh mau di mana gitu. Jadi aku bilang di early diagnosis sama effective treatment prevention gitu. Nah ini aku jelasin juga kayak yang tadi aku bilang ya, gimana spesifiknya program ini akan membantu aku. Jadi part ini adalah terkait
deskripsikan mimpi saudara tentang Indonesia masa depan, sama peran apa yang akan saudara lakukan, sama cara mewujudkan mimpi tersebut gitu. Jadi ini aku dari langsung action plan berarti ya, sekitar dari to address this issue, setelah masalah aku sebutin, ini langsung action planku. Tapi action planku aku buat sedetail mungkin dan setailored mungkin ke course yang mau aku ambil gitu. Jadi ini aku mau riset tentang itu, abis itu aku bilang, kan tadi aku udah nge-list down nih, kalau teman-teman ingat, aku nge-list down masalahnya 2 ya, advanced care setting sama primary care. Nah, kalau yang penelitian-penelitian ini cuma bisa dilakuin di advanced care setting, most likely gitu. Padahal kan aku udah menyebutkan bahwa isunya itu multi-level. Nah, aku menjelaskan apa yang bakal aku lakuin di yang primary care settingnya gitu. Mana sih aku bilang tertiary level tuh nggak cukup untuk merich semua orang Indonesia, perlu ada involvement dari community, intinya gitu. Nah, aku jelasin secara spesifik aku sebagai apa, aku mau ngapain gitu, aim project-nya tuh mau apa kayak gitulah. Terus abis itu ini buat long term bangetnya, aku mau bikin foundation untuk pasien dengan cognitive disorder, di mana ini akan sejalan dengan cita-cita Indonesianya juga gitu. Terus ya udah, ini closing statement-nya gitu sih. Jadi intinya kalau aku strukturnya adalah deskripsi diri, kemudian menjelaskan urgensi masalah, terus action plan aku untuk menyelesaikan masalah tersebut. Simple sih sebenarnya. Oke, jadi runut ya Kak, menjawab 3 pertanyaan yang ada di form LPDP gitu ya. Oke, semoga menjawab pertanyaan Kak Aziza. Kemudian next aku akan bacakan dari Kak Gladys. Izin bertanya Kak, nanti dibagikan nggak ya materi esainya? Oh, ini lebih ke aku. Iya Kak, nanti dibagikan ya beserta dengan rekamannya. Oke, next ke Kak Luk-Luk Vivatul. Izin bertanya Kak, perihal esai, apakah dedikasi untuk Indonesia setelah kuliah dalam esai yang baik seperti apa ya Kak? Mungkin menceritakan dedikasi untuk Indonesia yang baik itu seperti apa, kemudian apakah harus sesuatu yang dapat terukur atau seperti apakah indikator yang lain? Silakan Kak. Ini berarti rencana kontribusinya ya. Apakah ada indikator yang terukur atau enggak? Sebenarnya ini gimana ya jawabnya? Kalau misalnya untuk indikator terukur, aku agak sulit. Sebenarnya ada sih yang misalnya pakai sampai kayak gini nih misalnya. Jadi misalnya dia mau mengadres masalah stunting gitu, terus misalnya ngambil dari World Report atau segala macam misalnya terkait ini deh, apa cara yang ideal, indikator untuk menyebutkan bahwa stunting ini udah tereradicate dari suatu wilayah gitu. Ada misalnya kriteria 1, 2, 3 gitu. Ada teman-teman juga yang masukin kayak gitu. Jadi intinya dia mau mencapai indikator 1, 2, 3-nya itu tadi untuk mengeradicate stunting gitu. Nah, ways-nya gimana untuk mencapai itu, yaitu personalized untuk orang-orang itu. Cuman targetnya sesuai dengan yang world target atau apapun itu tadi gitu misalnya. Ada field-field yang menurut aku bisa kayak gitu. Aku pribadi nggak kayak gitu karena tidak menemukan referensinya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada indikatornya sih mungkin menurut aku jauh lebih bagus. Karena bukan cuma bagus untuk esainya, tapi bagus untuk bayangan teman-teman sendiri juga gitu. Sebenarnya apa sih yang ideal gitu? Apa kondisi ideal terkait dengan isu yang mau teman-teman selesaiin? Kalau udah ada orang yang ngasih tahu idealnya kayak apa, kan teman-teman tinggal merangkai gimana caranya untuk mencapai itu gitu. Lebih mudah malah sebenarnya hidup teman-teman gitu kalau misalnya udah ada. Jadi kalau misalnya untuk kontribusi untuk Indonesia ya tadi ya, target apakah ada indikator lain? Sebenarnya sih as long as realistis dan tidak ngawang menurut aku itu cukup baik gitu ya. Karena maksudnya teman-teman sebenarnya pasti juga ngerasa sendiri kalau itu masih nggak jelas, misalnya masih ngawang atau enggak. Tapi akan jauh lebih membantu ketika orang lain yang ngelihat gitu. Karena kadang menurut teman-teman udah cukup jelas, tapi orang lain ngebacanya ini maksudnya apa sih gitu. Maksudnya masih terlalu general atau masih terlalu nggak kebayang sebenarnya mau apa gitu. Jadi karena kan teman-teman yang di otak teman-teman sama yang teman-teman tulis itu pasti ada gapnya gitu kan. Maksud teman-teman udah A sampai Z gitu, tapi kan yang ketulis kan A sampai C gitu. Dan orang kan nggak tahu gitu dari D sampai Z ini cuma ada di kepala teman-teman aja gitu. Nah itu yang harus teman-teman bisa rangkum. Itu sih kalau dari aku mungkin.
terima kasih Kak. Semoga menjawab ya Kak Afifatul. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini ngomong-ngomong Kakak silakan ya kalau mau bertanya langsung boleh raise hand, nanti akan diberikan kesempatan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Fauzia, izin bertanya Kak, apakah di esai perlu ada referensi atau sumber? Mungkin semacam daftar pustaka dan citasi gitu ya Kak? Kalau perlu tidak, kalau perlu tidak perlu gitu. Tapi karena ini kan personal statement ya, bukan scientific essay gitu. Cuma kalau misalnya teman-teman ngerasa perlu masukin, misalnya kayak aku ingat ada teman aku yang kayak masukin indikator tadi ya, indikator untuk menunjukkan accessibility healthcare gitu sih kalau teman aku itu ada indikatornya, dia masukin referensi karena maksudnya nunjukin itu dari mana gitu. Tapi kalau aku pribadi itu rada karena ini personal sifatnya, ini sekali lagi personal aku ya, menurut aku harus personal gitu. Kalau misalnya mau masukin referensi kayak gitu, cukup di badan esainya disebutin, misalnya dari World Health Organization bilang apa, atau misalnya dari organisasi apa bilang apa gitu. Tapi tidak terlalu perlu sitasi. Cuma kalau mau masukin ya nggak akan disalahin juga kok. Oke, terima kasih Kak. Semoga menjawab ya Kak Fauzia. Kemudian selanjutnya ada dari Kak Hirhami. Kak izin bertanya, apakah boleh untuk hook esainya kita ambil dari statement orang terhadap masalah yang kita angkat? Tapi statementnya itu tentang anggapan yang negatif dalam mempelajari sesuatu. Misalnya anggapan yang negatif terhadap pelajaran bahasa Inggris di sekolah atau sebagainya. Terima kasih Kak. Sebenarnya ini aku harus lihat dulu ya. Maksudnya ini aku nggak terlalu kebayang. Tapi kalau itu sesuatu yang konotasinya negatif, sebenarnya sih boleh menurut aku gitu kan, ntar pakai tanda kutip gitu ya, dijelasin bahwa itu adalah sebuah quote. Yang jauh lebih penting dari quote itu adalah bagaimana teman-teman menginterpret quote itu gitu. Jadi meskipun quote-nya negatif, how you explain the quote is much more important than the quote itself gitu. Apa meaning dari quote itu buat teman-teman personally. Nah, itu yang jauh lebih penting. Kalau misalnya itu sesuatu yang negatif dan teman-teman ternyata bisa mereframe quote itu menjadi sesuatu yang positif, ya udah itu mah bagus banget gitu. Jadi mungkin bahkan will make your essay stronger karena ternyata ada sudut pandang yang bertolak belakang loh, misalnya dari si kata orang bule ini gitu misalnya, atau gimana. Jadi tetap quote itu boleh karena it's not about what you said kan, itu bukan teman-teman ngejelek-jelekin gitu kan, enggak gitu. Tapi ada orang yang bilang kayak gitu, but you think the other way gitu. Ternyata teman-teman punya pandangan lain, atau ternyata apa yang menurut teman-teman hal positif yang bisa diambil dari situ gitu. Jadi it's a matter of how you explain it yang lebih penting. Oke, siap Kak. Semoga menjawab Kak Irhami. Kemudian selanjutnya ada dari Kak Salma. Halo Kak, mau tanya kalau pilihan universitasnya lebih dari satu, apakah semuanya perlu dicantumkan di esai atau yang paling prioritas aja gitu Kak? Mungkin di first pick-nya kita menjelaskan semuanya gitu. Ini sekali lagi nggak ada ini ya teman-teman, nggak ada standarnya gitu. Kalau misalnya dari aku pengalaman dan juga dari lihat teman-teman interview, most likely sih biasanya orang-orang akan ditanyain lebih ke pilihan satunya ya kalau yang non LOA gitu. Cuman menurut aku akan lebih mungkin kalau aku kan daftarnya LOA kemarin ya. Tapi kalau misalnya aku non LOA, kayaknya aku akan masukin tiga-tiganya gitu. Kenapa? Karena untuk nyiapin teman-teman bahan juga buat esai kalau misalnya nanti digali tentang pilihan-pilihan universitas lainnya gitu. Jadi mungkin dimasukin aja, tapi tetap berfokus ke pilihan pertama. Jadi mungkin kayak dijelasin dua pilihan lainnya, course apa yang kira-kira modul apa misalnya kira-kira relevan dengan cita-cita target rencana kontribusi teman-teman, tapi tetap main fokus ke yang pilihan pertama. Oke, terima kasih Kak. Semoga menjawab ya Kak Salma. Kemudian selanjutnya ada dari Kak Ulfa. Izin bertanya, apakah bisa isu dari pengalaman pribadi kita bahas di esai? Agar bisa dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkannya bagaimana Kak? Terima kasih sebelumnya. Isu dari pengalaman pribadi tuh maksudnya pengalaman personal atau mungkin kalau Kak Ulfa mau raise hand, mau lebih menjelaskan juga boleh, tapi sebenarnya sih
aku masih agak sedikit bingung ya kalau saya kayak isu dari pengalaman pribadi, karena semua personal statement juga isinya sebenarnya pengalaman pribadi gitu. Justru itu poinnya gitu. Itu poinnya, emang harus benar-benar apa yang udah teman-teman lakuin dan apa cita-cita teman-teman gitu. Untuk dipercaya dan dipertanggungjawabkannya bagaimana, em, ini mungkin aku harus ngeliat konteks masalahnya gitu ya. Cuman mungkin kayak misalnya aku kasih contoh aku tadi deh, misalnya aku bikin survei apa segala macem, yang dipercaya dan dipertanggungjawabkannya kan aku nyantumin di CV-ku, aku kerja di mana, dan itu adalah tempat yang di mana aku bisa ngelakuin hal-hal kayak gitu gitu. Ya gimana kalau dipercaya dan dipertanggungjawabkan, agak sulit pertanyaannya, tapi menurut aku ya bisa, tapi ya mungkin tergantung konteks masalahnya kali ya. Nanti kalau misalnya Kak Ulfa mau bertanya, dipersilakan. Cuman basically ya, interview kan juga buat LPDP ini, teman-teman kan masukin CV teman-teman ya. Kan nggak untuk setiap yang teman-teman tulis juga dimintakan pertanggungjawabannya, kan nggak kayak gitu juga kan gitu. Cuman ya itu integritas teman-teman juga sendiri. Oke, ya, Kak Ulfa jika ada tanggapan boleh di kolom chat ditambahkan dan raise hand. Oke, kemudian ke Kak Armeiko. Kak, terima kasih atas materinya. Izin bertanya, apakah esai kontribusi ini bisa dipakai lagi ketika misalnya tidak lolos LPDP dan dipakai di batch lain gitu? Dan untuk surat rekomendasi, apakah sama bisa dipakai beberapa kali? Oke, jadi tentu saja bisa gitu, bisa dipakai lagi. Tapi jujur, kalau menurut aku pasti kan ada ada suatu kekurangan kita ya. Kalau bisa sempat gagal, pasti ada kekurangan kita dari aplikasi sebelumnya gitu. Jadi menurut aku tetap perlu diperbaikin. Kalau SI-nya baseline-nya udah bagus di aplikasi sebelumnya, theoretically kan semua hal bisa diimprove ya teman-teman. Jadi kalau bisa sih diperbaiki lagi di aplikasi berikutnya gitu. Minta proofread atau misalnya konsultasi ke lebih banyak awardee yang sebidang sama teman-teman khususnya dan segala macam, kira-kira apa lagi yang perlu diperbaiki, karena pasti pasti ada yang bisa diperbaiki gitu. Kalau misalnya boleh sama atau enggak ya boleh gitu. Tapi apakah teman-teman nggak rugi gitu ketika ada chance untuk apply lagi, kenapa nggak memberikan diri teman-teman yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Terus untuk surat rekomendasi itu boleh kok, boleh dipakai berapa kali. Baik, terima kasih Kak. Semoga menjawab ya Kak Armeiko. Kemudian selanjutnya ada dari, mohon maaf, ada dari Kak Andi Evan. Izin bertanya Kak, apakah ada batasan isu yang diangkat di esai? Misalnya kita sampaikan terkait isu sosial dan agama seperti toleransi atau kekerasan antar komunitas masyarakat. Menurut Kak Anyilir, bagaimana terkait ini? Ini mungkin kayaknya akan lebih baik ditanyain ke teman-teman yang background-nya sosial ya teman-teman. Jadi nanti mungkin untuk Mas Andi, ya Mas Andi aku ngeliat di kolom chatnya, Mas Andi mungkin bisa ditanyain ke yang bidangnya lebih sesuai untuk ini. Cuman sebenarnya uh, ya itu kan sebenarnya menceritakan masalah, mungkin bisa senetral mungkin ya, tinggal diatur aja bahasanya, dan ketika memvoice out opininya teman-teman sendiri gitu juga lebih netral gitu. Jadi sebenarnya sih kan kalau ya masalah bisa kita package ya gitu. Bisa kita package menjadi lebih sopan untuk didengar orang gitu. Jadi tergantung wording teman-teman. Cuman sekali lagi ini akan jauh lebih baik nanti kalau udah jadi esainya, minta tolong proofread sama awardee yang udah yang sebidang gitu, yang ngerti masalahnya, apakah ini sensitif atau enggak. Oke. Terima kasih Kak, semoga terjawab ya Kak Andi. Kemudian dari Kak Ren, Kak mau tanya gimana bikin esai yang baik kalau kita ahli jurusan atau cross major ketika S2. Gimana caranya kita bring the issue. Dan gimana kalau kita bring the issue padahal kita nggak pernah ada pengalaman secara personal dengan isu tersebut. Jadi ini akan balik ke kenapa teman-teman mau ganti jurusannya. Aku pribadi sebenarnya nggak terlalu ganti jurusan, cuman emang ngeliat berapa teman-teman yang ganti jurusan, rata-rata memang ada
triggering factor in real life-nya gitu. Misalnya terkait pekerjaannya, misalnya dia ganti bidang A ke bidang B, terus di bidang B ini kan kompetensi dia nggak punya kompetensi akademis di bidang itu, makanya perlu S2 untuk bisa menyelesaikan untuk bisa mengerjakan role-nya itu gitu. Nah, jadi sebenarnya gini sih teman-teman, bukan yang nggak boleh nyoba juga kalau misalnya mau ganti jurusan tanpa ada benar-benar pengalaman sebelumnya di bidang itu. Tapi coba teman-teman gali lagi ke dalam diri teman-teman sendiri. Kenapa teman-teman tiba-tiba pengen ganti jurusan? Kan itu nggak mungkin kayak, apalagi kalau sampai mau apply LPDP segala macam, nggak mungkin overnight gitu. Nggak mungkin kayak tiba-tiba dapet ilham pengen ganti gitu. Pasti mungkin ada masalah-masalah yang teman-teman temuin gitu sepanjang karir teman-teman di pekerjaan sebelumnya atau sepanjang teman-teman sekolah yang membuat teman-teman lebih interest ke topik yang teman-teman mau ganti karir itu. Jadi kadang-kadang nih orang-orang yang aku pelajarin banget dari bantu orang-orang mau interview dan apply beasiswa kayak gini, mereka tuh kadang-kadang termasuk aku nggak tahu hal positif dari diri mereka sendiri. Seringkali taking for granted pengalaman-pengalaman mereka gitu. Padahal hal-hal kecil ketika impact-nya real dan bisa diceritakan dengan baik, itu nilainya akan tinggi banget gitu. Jadi nggak harus sesuatu yang besar banget, misalnya sampai udah bikin perusahaan apa gitu misalnya, atau udah mencapai kejuaraan tingkat nasional internasional atau gimana gitu. Tapi hal-hal kecil yang teman-teman lakuin, terus yang apa namanya di pekerjaan atau sekolah teman-teman pernah temuin gitu, ketika pengalaman itu ternyata teman-teman gali-gali lagi gitu, itu deep banget efeknya buat teman-teman, itu tuh bisa menjadi bahan esai yang bagus gitu, intinya sih gitu. Jadi untuk kakak yang bertanya itu mungkin coba gali lagi ke dalam diri kakak, alasan sebenarnya kakak mau ganti jurusan itu apa. Mungkin masalah personal gitu, misalnya di luar pekerjaan atau di luar akademis, misalnya keluarga kah atau apakah, dan mungkin itu bisa dicoba untuk menjadi dasar yang kuat, menjadi alasan teman-teman pengen ganti bidang tadi. Terus, Oke, terima kasih Kak. Semoga menjawab ya Kak Ren. Kemudian dari Kak Ima, izin bertanya Kak, kalau isu yang kita usung untuk rencana kontribusi setelah lulus kuliah sudah terancang, tapi untuk kontribusi yang dilakukan saat ini belum ada Kak, karena kita baru tertarik dengan isu tersebut. Gimana Kak solusi untuk penulisan kontribusi saat ini? Dan untuk isu yang diusung, semisal lebih dari satu, apakah boleh atau sebaiknya satu saja Kak? Terima kasih. Oke, jadi untuk pertanyaan ini sebenarnya agak nyambung sama pertanyaanku sebelumnya. Jadi saranku adalah satu, lakuin kalau misalnya belum mau apply yang minggu depan gitu, sebisa mungkin lakuin sesuatu untuk membantu men-tackle isu itu sekecil apapun gitu. Jadi buat pengalaman itu. Kalau misalnya belum ada sekarang nih, misalnya mau daftar Juni, masih ada waktu 3-4 bulan. Dalam 3-4 bulan ini usahain lakuin sesuatu gitu. Jangan benar-benar tangan kosong. Kedua, tadi refleksi diri lagi. Refleksi diri teman-teman sebenarnya pasti deh, most likely gitu. Ada sebenarnya yang udah teman-teman lakuin atau at least sekecil apapun terkait masalah itu gitu. Tapi kalau misalnya belum ada juga, mungkin boleh coba di-apply. Cuman teman-teman harus keep in mind gitu bahwa yang mengangkat isu teman-teman most likely itu ada banyak gitu. Dan tugas teman-teman di sini kan untuk stand out dibandingkan kandidat lainnya. Apakah teman-teman akan cukup stand out dibandingkan orang-orang lain yang juga di bidang teman-teman, yang membuat interviewer nanti misalnya merasa teman-teman adalah the right person for the scholarship gitu. Jadi ini akan menjadi value teman-teman relatif terhadap saingan lain di bidang tersebut. Jadi kalau misalnya belum ada, buat ada, atau enggak cari lagi ke dalam diri teman-teman, inget-inget lagi semua pengalaman, karena most likely yang aku temuin juga dan aku sendiri, orang-orang tuh belum think hard enough aja gitu, belum bener-bener
mikirin dalam banget, gali setiap pengalaman. Bisa aja misalnya kalau aku kayak dipetain misalnya 2020 aku ngapain aja, 2021 aku ngapain aja, kira-kira yang bisa disambungin ke isu yang aku angkat apa gitu. Karena kadang ada hal-hal kecil yang kita nggak sadar sebenarnya itu terkait, tapi ternyata pernah dilakuin gitu. Jadi itu sih mungkin dari aku. Oke, terima kasih Kak. Semoga menjawab Kak Ima. Kemudian kakak mungkin pertanyaan dari Kak Farhan dan Kak Kartika akan jadi pertanyaan terakhir kita ya di sesi malam hari ini. Dari Kak Farhan, malam Kak Putri izin mau bertanya Kak, menurut Kakak untuk esai LPDP ini apakah harus inline dengan personal statement kita juga Kak? Setahu aku LPDP sekarang esai kontribusi sama personal statement jadi satu sih ya. Jadi emang cuma satu esai. Mungkin Mas Farhan ada maksud pertanyaannya beda atau gimana, mungkin bisa dikonfirmasi kali ya. Cuman sebelumnya emang sempat ada tuh personal statement terus esai kontribusi lagi jadi dua. Cuman kalau yang sekarang sih setahu aku cuma satu ya. Emang cuma satu esai bikin. Oke, boleh silakan Kak Farhan jika ingin menanggapi. Kemudian untuk pertanyaan dari Kak Kartika, izin bertanya Kak, apakah Kakak ada saran atau tips and trick cara breakdown pengalaman yang kita miliki sebagai seorang fresh graduate yang mungkin belum memiliki banyak pengalaman profesional untuk menyelesaikan masalah untuk dimasukkan ke esai? Terima kasih Kak. Siap. Jadi menurut aku ini oke banget karena enaknya LPDP gitu kan dia sebenarnya nggak butuh work experience banget gitu ya. Jadi kalau misalnya ada beasiswa tertentu kayak misalnya Chevening itu require 2 tahun bekerja dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau LPDP kan nggak ada requirement itu gitu. Jadi cukup banyak juga yang kayak fresh graduate dan dapat LPDP. Nah, caranya sebenarnya sih jadi ya tentu aja karena belum ada pengalaman profesional akan balik ke pengalaman organisasi dan akademik sepanjang sekolah gitu, sepanjang teman-teman S1 gitu. Jadi mungkin menurut aku yang bisa membantu gitu kan nih teman-teman misalnya memutuskan untuk meraih, sebenarnya teman-teman background-nya aku ambil contoh tadi lagi ya, misalnya teman-teman background-nya nutrisi dan teman-teman pengen meraise isu itu stunting gitu. Ini kan kita konteksnya ceritanya masih fresh graduate yang belum banyak pengalaman gitu ya. Nah, teman-teman pengen stunting karena ya tertarik aja gitu. Tapi misalnya skripsi S1-nya nggak terkait itu, terus belum ada pengalaman organisasi terkait itu, dan lain sebagainya. Nah, kalau kayak gitu, jujur kalau menurut aku personally, mungkin itu agak sulit gitu. Lebih baik teman-teman nge-track dulu nih, apa namanya, perjalanan teman-teman sepanjang sekolah, udah pernah ngapain aja, dan dari situ teman-teman lihat apa yang kira-kira paling menonjol dari teman-teman gitu. Seperti misalnya kalau aku pribadi gitu, jadi aku memikirkan ini in retrospect, kayak misalnya aku ikut misalnya waktu sekolah gitu, aku ikut lomba-lomba apa sih kayak SIS, lomba-lomba karya ilmiah gitu. Aku baru sadar ternyata lomba-lomba itu esainya terkait bidang neurologi juga gitu. Padahal aku sebenarnya bukan aku tingkat 1 kan, aku mikirin aku mau S2 neuroscience di sini, nggak pernah kayak gitu. Cuman ternyata waktu aku gali lagi ada loh pengalaman-pengalaman kecil kayak gitu yang bisa aku sambung-sambungin masukin ke dalam esainya gitu. Ini khususnya ke esai jurusan sih sebenarnya, tapi mungkin kalau yang fresh graduate banget bisa masukin itu juga gitu ke dalam esainya. Jadi coba teman-teman track lagi hidup teman-teman sepanjang lulus SMA sampai sekarang udah ngapain aja, dan dari udah ngapain aja itu teman-teman akan kelihatan tuh polanya. Oh, ternyata gue udah ngelakuin ini. Kira-kira isu yang bisa nyambung sama ini apa ya? Karena apa namanya? Kayak itu akan, kalau misalnya kayak tiba-tiba pengen aja ngangkat isu itu karena terlihat penting gitu, tapi sebenarnya teman-teman personally tidak ada attachment terhadap isu itu, nah itu sulit sebenarnya gitu. Sulit untuk teman-teman dalam menggali diri teman-teman karena tidak ada yang bisa digali gitu, dan juga sulit untuk meyakinkan interviewernya gitu. Coba aja teman-teman gitu, misalnya ngobrol sama orang gitu, mereka bilang pengen menyelesaikan stunting, cuman kayak ya tahu aja gitu tentang stunting sebelumnya. Nah, maksudnya kayak kan credibility-nya jadi akan lebih kurang gitu kan dibandingin orang-orang misalnya yang misalnya ada pengalaman waktu kuliahnya dia bikin
baksos gitu misalnya untuk mendeteksi ada berapa orang di desa ini yang stunting gitu misalnya. Kayak gitu kan jadi langsung kalah jauh ke banting gitu kan, meskipun stunting ini emang masalah yang besar gitu. Cuma kan personally for you di kan gitu, ini mungkin belum menjadi isu yang besar dan personally buat teman-teman gitu. Pasti bisa. Oke, terima kasih Kak Ainyalir. Kemudian Kak, ini ada tanggapan nih dari Kak Farhan. Jadi personal statement yang dimaksud itu untuk mendaftar uni, Kak? Kalau harus, berarti pertanyaannya harus inline atau enggak ya? Iya. Inline sih sebenarnya pasti inline ya. Cuman kalau misalnya kampus biasanya itu kan pendek gitu. Biasanya lebih pendek. Jadi angle-nya yang teman-teman masukin ke kampus itu biasanya akan jauh berbeda. Aku sih inline, cuman kayak hampir beda pakai banget sih esai kampusku sama esai LPDP. Karena kan kalau esai ke kampus, aku lebih menonjolkan kompetensiku di bidang neuro gitu, untuk mendukung aku value-nya cukup valuable lah untuk course itu gitu. Sementara di LPDP kan aku lebih nonjolin pengalaman aku terkait isu spesifik di bidang neuro yang pengen aku pelajarin dan akan aku bantu selesaikan setelah aku lulus gitu. Jadi itu kan dua hal yang beda banget gitu. Kalau inline sih pasti inline gitu. Cuman angle-nya sangat berbeda gitu kalau aku pribadi sih. Tapi ada banyak yang bisa di-reuse lah pasti. LPDP kan soalnya juga ada kolom yang aku bilang tadi itu ya, kekurangan, kelebihan, pengalaman, bla 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 gitu-gitu. Itu juga banyak bisa dimasukin. Kalau inline iya, cuman angle-nya berbeda aja. Oke. Semoga menjawab ya Kak Farhan. Kemudian mungkin aku akan membacakan satu pertanyaan terakhir dari Kak Teguh. Izin bertanya Kak, saya berencana mendaftarkan diri untuk beasiswa LPDP dokter spesialis. Jadi mungkin ini study case, lebih ke study case, nanti kayaknya mungkin boleh bisa memberikan sudut pandang untuk case-nya Kak Teguh nih. Untuk future plan di esai saya menggambarkan diri saya bekerja di daerah pemberi rekomendasi. Namun, di ketentuan LPDP, dijelaskan bahwa kita akan didayagunakan di semua daerah di Indonesia sesuai arahan Kemenkes, sehingga ada kemungkinan saya tidak ditempatkan di daerah asal saya. Kalau seperti itu, sebaiknya di esai dibuatnya gambaran spesifik bekerja di daerah pemberi rekomendasi atau bagaimana ya, Kak? Terima kasih. Oke. Jadi kebetulan kan aku juga bantu-bantu teman-teman yang mau daftar spesialis ya. Jadi kan udah banyak yang lolos juga, maksudnya sekarang. Jadi udah aku survei-survei juga gimana gitu patternnya. Jadi untuk bagus banget kalau udah ada daerah pemberi rekomendasi ya, Mas Teguh ya. Itu nilai plus banget. Cuman jujur itu dalam tanda kutip KKM-nya bagi standarnya gitu, baseline-nya bagi orang-orang yang daftar ke LPDP spesialis, karena hampir semua rata-rata, nggak semua sih, tapi misalnya kebanyakan udah punya rekomendasi balik ke daerah. Jadi how to make you stand out gitu from the other candidates, what makes you special gitu. Nah yang membuat special itu biasanya adalah teman-teman yang udah tahu secara spesifik masalah apa terkait bidang itu. Misalnya Mas Teguh daftar IPD misalnya gitu. Saya daftar penyakit dalam, terus di sana penyakit dalam di daerah Mas Teguh ini, misalnya kasus yang utama adalah penyakit ginjal gitu misalnya. Kadang pitfall-nya adalah kan di APDP ngasih list tuh masalah terbesar terbanyak di yang prioritas lah gitu, masalah penyakit prioritas saat ini. Salah satunya misalnya kayak kanker, stroke, bla bla bla. Kadang pitfall-nya tiba-tiba ngomongin kanker terus semua orang gitu, padahal sebenarnya terlalu relevan. Jadi kalau misalnya di daerah Mas Teguh itu yang paling perlu diadres saat ini adalah penyakit ginjal, meskipun itu nggak jadi masalah prioritas LPDP, masukin aja penyakit ginjal itu. Tapi yang akan jauh lebih kuat, memperkuat aplikasi Mas Teguh lagi, kalau misalnya Mas Teguh ini udah ada experience sebelumnya, misalnya ya tadi dalam mempelajari at least terkait penyakit ginjal ini, apakah pengalaman sebelumnya untuk merawat pasien-pasien dengan penyakit itu, atau misalnya ada pengalaman magang di rumah sakit terkait yang sama konsulen yang di bidang terkait gitu. Jadi kalau misalnya Mas Teguh udah punya gambaran secara real, ini masalah ginjal banyak,
Terus nggak cuma masalah ginjal itu aja gitu, tapi dari masalah ginjal apa yang sebenarnya saat ini mau diinisiasi atau bagus kalau diinisiasi di daerah Mas Teguh. Jadi misalnya udah ada rencana untuk bangun unit hemodialisis, unit cuci darah gitu. Mau bangun unit cuci darah tapi dokternya nggak ada, dan itu peran Mas Teguh nanti. Mas Teguh akan yang jadi jago untuk di bidang cuci darah ini ketika Mas Teguh balik di sana. Jadi semakin sespesifik mungkin dan di backup dengan pengalaman sebelumnya, itulah yang akan membuat Mas Teguh ini stand out dibanding kandidat lainnya gitu sih. Jadi itu pertanyaannya. Iya ya, jadi spesifik kok diberikan gambaran ke daerah rekomendasi. Cuma nanti mungkin waktu interview, kalau misalnya ditanya ya tetap bersedia untuk ditempatkan di daerah yang membutuhkan. Cuman jangan ngawang juga kalau bisa ya gitu. Oke, terima kasih Kak Anjelir. Semoga menjawab ya Kak Teguh. Kakak, maaf, ini ada satu pertanyaan lagi dari Kak Akbar. Ini sisa satu banget, jadi sayang kalau nggak dijawab. Iya. Mohon maaf juga atas ketidak berkomitmenan saya. Dari tadi bilang satu lagi, satu lagi. Oke, ini dari Kak Akbar aku singkat aja ya. Jadi untuk kakak-kakak yang ingin mendaftar ke universitas dalam negeri, itu untuk komitmen kembali ke Indonesianya diisinya apa gitu Kak? Oke, jadi aku juga ya, sempat lihat teman-temanku yang daftar ke saya yang DN gitu ya. Ini tentu saja sama aja ya. Maksudnya ini sebenarnya bukan komitmen kembali as in teman-teman dari luar negeri banget gitu, tapi intinya mau ngapain untuk Indonesia gitu. Jadi sebenarnya sama aja gitu, nggak ada bedanya sih jujur ya. Maksudnya sama yang LN gitu, karena kan cuman beda lokasi tempat belajarnya aja gitu. Tapi waktu nulis kan juga intinya misalnya daftar di UI gitu. Nanti di UI ini teman-teman mau belajar apa, terus gimana apa yang teman-teman dapetin dari UI ini bisa ngebantu teman-teman untuk mengadres masalah yang teman-teman angkat. Kan sama aja sama yang daftar di luar negeri gitu menurut aku. Cuman beda tujuannya, beda apa yang dipelajari, cuman nanti yang cara teman-teman men-tailor gitu. Apa yang dipelajarin di UI ini misalnya gimana itu bisa membantu mengadres isu yang teman-teman angkat. Sama aja. Oke, terima kasih Kak. Semoga menjawab ya Kak Akbar. Kemudian aku dengan ini menutup sesi Q&A kita. Jadi jika ada yang masih ingin ditanyakan, mungkin boleh bertanya ke admin Indonesia, admin Tata ya. Dan sebelum masuk ke sesi closing statement dari Kak Anyelir, mungkin aku boleh memberikan info dulu nih terkait Indonesia. Jadi untuk kakak yang membutuhkan bantuan atau support dalam penulisan esai, mengarrange layout, kemudian mungkin diskusi terkait kontennya seperti apa, itu silakan menghubungi kami karena kita juga ada program yang diharapkan bisa membantu teman-teman dalam penulisan esai gitu. Kemudian selain dari esai, kita juga ada sarana untuk pelatihan mock-up interview, jadi boleh dimanfaatkan. Silakan menghubungi admin kita. Seperti itu. Kemudian aku akan melanjutkan ke sesi closing statement. Mungkin boleh Kak Anya untuk memberikan semangat motivasi untuk kita yang sedang berjuang karena lagi butuh-butuhnya nih Kak. H-6 tutup, jadi kita butuh di-push lagi, dipompa lagi semangatnya. Silakan Kak. Yap. Jadi aku tuh juga nggak one shot ya. LPDP tuh aku nggak one shot gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang mau meretake LPDP, ini aku tuh paham banget perasaan teman-teman sekarang gimana gitu. Cuman justru kalau aku pribadi ya, menurut aku overall pengalaman mendaftar beasiswa dan juga pengalaman untuk daftar kuliah ini itu pengalaman yang berharga banget buat aku. Kenapa? Karena pengalaman ini menurut aku more than simply untuk dapat uang dan dapat degree gitu. Ini tuh pengalaman terkait self discovery. Teman-teman mempelajari diri teman-teman nih sebenarnya apa sih gitu. Teman-teman maunya apa, teman-teman tuh udah pernah ngapain, dan teman-teman pengen ngapain lagi ke depannya. Dan alhamdulillah kan kalau misalnya bikin beasiswa kayak aplikasi beasiswa kayak gini-gini,
teman-teman kan berarti tujuannya noble gitu kan, pengen membantu orang lain, pengen berkontribusi buat Indonesia. Jadi menurut aku ini adalah pengalaman teman-teman untuk mengenal diri teman-teman sendiri, dan itu akan menjadi sangat-sangat valuable. Dan kalau misalnya di tengah-tengah teman-teman itu mengalami kegagalan seperti yang udah aku alami juga sebelumnya gitu, itu adalah masa justru teman-teman akan paling banyak banget belajar gitu. Kalau misalnya I can turn back the time dan aku dikasih pilihan untuk LPDP-nya one shot atau pernah gagal, aku akan milih pernah gagal karena pengalaman gagalku itu adalah turning point aku banget, di mana aku sadar bahwa kurangku tuh masih banyak gitu. Dan karena aku merasa kurangku masih banyak, otomatis aku mencari cara supaya aku memperbaiki lebih baik gitu kan, dengan cara reach out banyak orang, dengan cara ngobrol dan konsultasi dengan lebih banyak orang, kemudian benar-benar mematangkan aplikasi aku. Dan itu manfaatnya nggak, aku yakin dedikasi, persistence itu manfaatnya nggak akan cuma sampai ke dapat beasiswa dan dapat jurusannya aja gitu. Jadi itu pengalaman berharga banget. Cuma kan ada juga nih orang-orang yang ketika dikasih cobaan gitu ya, gagal, malah ya udahlah, gue mungkin emang nggak belum saatnya, atau misalnya emang mungkin gue belum kompeten untuk itu gitu, dan pasrah gitu, saya nggak mau nyoba lagi. Nah itu yang sayang gitu. Menurut aku sih kalau gagal itu ya itu blessing, sebuah blessing di mana teman-teman dikasih feedback sama orang lo kurang gitu. Nah teman-teman harus bisa memperbaiki teman-teman, dan ketika teman-teman bisa memperbaiki teman-teman akan jadi orang yang jauh-jauh lebih keren banget gitu. Dan menurut aku lebih penting dari segala macam technicalities dalam mendaftar beasiswa dan juga course-course gitu, yang paling penting dalam mempersiapkan beasiswa dan juga sekolah ini adalah self-awareness teman-teman. Jadi pengenalan diri teman-teman terhadap teman-teman sendiri gitu. Jadi benar-benar kayak yang aku bilang tadi, esai dan juga aplikasi beasiswa itu kan sebenarnya teman-teman menjual story ya, menjual cerita teman-teman, a snippet of your life, a part of you gitu, yang pengen teman-teman sampaikan ke yang nerima, kayak yang menawarkan beasiswa ataupun jurusan. Jadi itu adalah the best part of yourself yang pengen teman-teman tunjukin gitu. Nah, itu yang membuat pengalaman ini jadi valuable banget karena most people itu memiliki penilaian yang rendah terhadap dirinya sendiri, ngirain dirinya tuh nggak seberapa dan segala macam. Dan pengadapin beasiswa ini menarik itu semua dari teman-teman, nunjukin teman-teman bahwa ternyata teman-teman tuh hebat loh sebenarnya, cuman teman-teman nggak sadar aja itu selama ini gitu. Makanya penting juga proofread dari orang dan segala macam itu, karena orang-orang bisa ngelihat apa yang teman-teman sendiri nggak tahu gitu, bahwa teman-teman hebat loh di sini, yang teman-teman kira itu cuma gitu doang, ternyata buat orang lain tuh sama sekali nggak gitu doang gitu. Jadi manfaatin kesempatan ini untuk benar-benar pelajarin diri teman-teman sendiri dan apa yang teman-teman mau ke depannya, karena ini menurut aku valuable banget sih buat kehidupan teman-teman ke depan. Semangat. Oke, terima kasih Kak Angelin untuk semangat dan motivasinya. Mungkin kakak di rumah boleh tepuk-tepuk diri sendiri ya. udah berjuang sampai sejauh ini, malam-malam masih standby sama kita. Makasih ya. Udah jam berapa nih di sana? 9:30 ya? Iya, kalau di WIB udah 9:30, berarti di WIT dan WITA 10:30. Wah, Terima kasih keren ya semua. banget. Iya, tidak lupa juga berterima kasih nih sama Kak Anya sudah main-main ke Indonesia. Kita hadirkan eksklusif dari UK ya, kakak-kakak ke sini untuk sharing dan berbagi motivasi juga sama kita semua di sini. Thank you Kak Anya, semoga sukses dan dilancarkan Teman-teman studinya. juga semoga dilancarkan. Amin. Terima kasih juga untuk kakak-kakak yang sudah membersamai kita dan atas pertanyaan-pertanyaan yang keren-keren banget tadi ya, Kak. Pertanyaannya semua sangat to the point dan Spesifik sangat banget nih, Kak. Insya Allah betul. udah siap nih sebenarnya. Ya, betul. Istilahnya daging gitu ya, Kak, diskusi malam hari ini. Oke. Dan Kalau nanya kriteria beasiswanya apa gitu, alhamdulillah. iya. Oke, kalau gitu mungkin aku akhiri. Mohon maaf jika aku ada kesalahan kata. Sampai bertemu di sesi mentorship selanjutnya. Terima kasih Kak Anya. Terima kasih Kak Kakak.